Ini adalah tiga persamaan yang sering digunakan dalam memecahkan soal dari gerak parabola. Untuk lebih pahamnya, mari kita coba contoh soal berikut ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita coba pahami contoh soal gerak parabola. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan ada sebuah bola yang dilemparkan dengan kecepatan 30 meter per second. Kemudian membentuk sudut elevasi sebesar 53 derajat dengan percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per second kuadrat. Nah, berapa sih nilai kecepatan awal pada sumbu X dan kecepatan awal pada sumbu Y? Dan berapa juga nilai tinggi maksimumnya serta berapa posisi pada saat T-nya adalah 0,5 second. Untuk posisi ini ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y juga ya teman-teman. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Kita gambar dulu grafiknya. Misal ada bola di sini, sudut elevasi yang dibentuk tadi sebesar 53 derajat. Ketika bola itu dilemparkan, maka bola tersebut pasti membentuk lintasan gerak parabola. Nah, tadi yang diketahui apa saja sih? Yang pertama diketahui kecepatan awal yaitu V0 simbolnya, yang besarnya 30 meter per second. Yang kedua, diketahui juga percepatan gravitasi bumi dengan simbol G, nilainya 10 meter per second kuadrat. Sudut elevasi itu simbolnya alfa, yang besarnya tadi 53 derajat. Sedangkan yang ditanya, yang pertama tadi ada V0 pada sumbu X dan V0 pada sumbu Y, maka tulisnya V0 X dan V0 Y. Yang kedua, ditanya tinggi maksimum dengan simbol T max. Yang ketiga, posisi pada saat T sama dengan 0,5 second, artinya posisi pada sumbu X dan posisi pada sumbu Y. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan langkahnya ya. Selanjutnya kita akan menghitung yang pertama yaitu kecepatan awal. Kecepatan awal pada sumbu X simbolnya V0X dan rumusnya yaitu V0 dikali cos alfa. Sehingga V0-nya kita masukin 30, cos alfanya adalah cos 53. Untuk cos 53 itu besarnya 0,6. Jadi 0,6 dikali 30 sama dengan 18. Artinya kecepatan awal bola tersebut ketika pada sumbu X sebesar 18 meter per second. Sedangkan kecepatan awal pada sumbu Y, persamaannya seperti ini teman-teman, V0 dikali sin alfa. V0-nya kita masukin tadi nilainya 30 dan alfanya adalah 53 derajat. Untuk nilai sin 53 derajat adalah 0,8, maka 0,8 dikali dengan 30 sehingga V0Y-nya sama dengan 24 meter per second. Jadi, kecepatan awal pada sumbu Y sebesar 24 meter per second. Yang kedua, kita akan menghitung tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum itu simbolnya Y max. Dengan persamaan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa yang dibagi dengan 2 kali G. V0 kuadrat adalah 30 yang sudah dikuadratkan. Sin kuadrat alfa ditulis di sini 53 derajatnya dibagi dengan 2 yang dikali dengan 10. Nah, teman-teman masukin ya sin kuadrat alfanya. Artinya 53 ini tadi berapa nilai sinnya? 0,8. Nah, baru deh dikuadratin. Ketika 0,8 sudah dikuadratkan, hasilnya 0,64 ini dikali dengan 30 kuadrat. 30 kuadrat itu kan 900. Jadi 900 dikali 0,64, yaitu 576. Kemudian kita bagi dengan 20. Artinya 576 dibagi 20 sama dengan 28,8 meter. Oh, jadi tinggi maksimum bola tersebut yaitu 28,8 meter. Nah, yang terakhir kita akan menghitung posisi bola pada sumbu X atau horizontal dan pada vertikal yaitu sumbu Y. Untuk sumbu X, posisi X-nya sama dengan V0X dikali T. Jadi 18 dikali 0,5. 0,5 ini adalah waktu ketika 0,5 second. Nah, 18 ini V0X yang sudah kita hitung dari pertanyaan yang A ya teman-teman, yaitu kecepatan awal pada sumbu X. 18 dikali 0,5 sama dengan 9 meter. Artinya posisi bola pada sumbu X sejauh 9 meter. Selanjutnya, posisi bola vertikal di sumbu Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. V
V0 Y-nya tadi 24, kemudian T adalah waktu ketika 0,5 second dikurang setengah, gravitasinya 10, T-nya adalah 0,5 second. Jangan lupa teman-teman di sebelah sini dikuadratkan. Dari perhitungan ini didapatkan hasil sebesar posisi pada sumbu Y-nya adalah 10,75 meter. Nah, jadi kira-kira apabila kita gambarkan dalam bentuk grafik, mula-mula bolanya ada di titik awal. Nah, selama 0,5 second, ketika bola itu dilempar, ternyata posisinya ada di sini. Jika ditinjau di sumbu X, sebelah sini nih sumbu X, dia sudah berpindah sejauh 9 meter. Dan ketinggiannya pada sumbu Y berpindah sejauh 10,75 meter. Sekian penjelasan tentang contoh soal dan pembahasannya untuk kasus gerak parabola. Semoga dapat dipahami. Untuk mengasah kemampuan berhitung kita dalam memahami soal, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini.